Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Sayudi dengan NIM B10211911160. Dengan video ini saya bertujuan untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Bintoro mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Di sini terdapat 3 pertanyaan. Ada pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga. Lanjut ke pertanyaan yang pertama. Degradasi peran manusia diyakini terjadi ketika industri 4.0 hadir. Bidang pemasaran menjadi salah satu sektor yang diyakini terpengaruh dengan adanya industri 4.0. Terdapat ketakutan peran manusia akan tergantikan di sana. Namun konsep Society 5.0 yang digagas pertama kali oleh Jepang meyakini bahwa masa depan tetap akan berpusat pada peran manusia dengan tetap memanfaatkan teknologi sebagai basisnya. Dengan begitu, manusia tidak akan kehilangan peran di era digital ini. Sebagai seorang pemasar masa depan, coba saudara sampaikan secara detail terkait pengetahuan apa saja yang perlu dimiliki dan keahlian apa saja yang perlu dikuasai. Nah, saya akan menjawab yang pertama. Pengetahuan apa saja yang harus kita miliki? Ya, yang pertama yakni pembuatan konten. Nah, di sini pembuatan konten ini kita sepertinya sangat eh, sangat kayak dengar remeh, akan tetapi sangat penting di sini. Belajar internet marketing memang tidak bisa ditentukan porsinya, namun kita bisa menentukan sendiri mana yang ingin kita prioritaskan. Seperti yang satu ini, banyak orang menyepelekan perkara konten dalam kontribusinya untuk mengembangkan sebuah bisnis, padahal konten adalah ujung tombak seorang jika ingin sukses dalam bisnis digital. Konten dapat diibaratkan sebagai sales dalam dunia nyata karena peran konten inilah seorang akan mendapatkan memutuskan untuk membeli produk yang kamu pasarkan atau tidak. Nah, yang kedua, SMO atau Social Media Optimization. Senada dengan pembuatan konten, begitu pula dengan social media optimization yang tak banyak dapat perhatian dalam metode pengembangan bisnis digital. Social media optimization meliputi pembuatan konsep konten, penentuan audiens, dan juga scheduling post konten atau penentuan waktu penyebaran konten. Jika kita sudah menguasai teknik pembuatan konten, maka untuk konsep konten dan audiens bisa saja kita atasi. Namun, tidak dengan scheduling post konten. Dengan anggap bahwa post konten itu boleh dilakukan seenaknya, karena jika kita serius untuk belajar bisnis digital, maka post konten ada yang terjadwal akan kita lakukan karena nantinya kita membutuhkan laporan insight di mana laporan tersebut juga dipengaruhi oleh penjadwal post konten kita. Yang ketiga adalah SMM atau Social Media Marketing. Hal yang ketiga yang harus kita ketahui sebelum belajar bisnis digital adalah Social Media Marketing. Di mana untuk poin ketiga ini mungkin saat ini sedang ramai banyak dilakukan pembisnis untuk mengembangkan bisnisnya, yaitu menggunakan fitur berbayar untuk mengenalkan produk usaha atau bisnis. Banyak sekali konsultan bisnis online menyarankan ketika ada seseorang mengembangkan bisnisnya, maka seketika langsung diarahkan untuk melakukan sosial media marketing. Apakah salah? Jawabannya adalah tidak, melainkan kurang tepat. Yaps, metode SMM yang maksimal akan sangat efektif dan efisien jika seseorang telah menguasai dua teknik sebelumnya. Kita mungkin bisa saja menguasai teknik sosial media marketing melalui pelatihan internet marketing, namun belum tentu apa yang kita pelajari akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai harapan kita jika dua teknik sebelumnya belum
kita kuasai. Yang keempat, yakni SEO atau Search Engine Optimization. Mungkin sudah banyak yang mengenal istilah SEO belakangan ini, namun tahukah kita, meski memiliki nama sesingkat itu, nyatanya teknik SEO masih belum dikuasai oleh banyak orang. Hal ini dikarenakan sebelum SEO adalah teknik yang dilakukan untuk seorang yang memiliki gemaran dalam dunia blogging dan vlogging. Teknik SEO sudah ada jauh sebelum adanya teknologi digital marketing seperti SMO dan SMM. SEO adalah teknik di mana agar konten kalian bisa direkomendasikan oleh mesin pencari Google ketika ada audiens yang mencari sebuah informasi melalui media keyword yang ia ketik. Semakin banyak konten Anda bisa direkomendasikan oleh Google dari banyak keyword, maka semakin baik karena peluang bisnis kalian dikenal banyak orang semakin terbuka lebar. Lanjut yang kelima atau yang terakhir. SEM, Search Engine Marketing. Tidak jauh berbeda dengan konsep SMM, Social Media Marketing. SMM juga demikian, yaitu upaya mengembangkan bisnis dengan pembayaran melalui platform Google dengan budget yang penargetan yang bisa kalian atur sendiri. Perbedaan antara SMM dan SEM terletak pada konteks. Jika SMM akan tampil melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram dan lain-lainnya lagi. Lain lagi dengan SEM yang akan tayang pada mesin pencari seperti Google. Lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi, yang B. Keahlian apa saja yang perlu dikuasai? Nah, yang perlu dikuasai dalam sebagai pemasar masa depan, kita harus mempunyai beberapa hal ini. Yang pertama, mempertajam skill analisa. Skill analisa ini diperlukan untuk dapat menganalisa setiap kegiatan marketing yang dilakukan. Para digital marketing spesialis juga selalu dituntut untuk dapat menganalisa setiap kebutuhan dan konversi dari website yang dimiliki. Dengan kemampuan analisa yang baik, diharapkan mereka dapat meningkatkan konversi juga prediksi langkah dan kebutuhan yang harus diambil di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, aktif di media sosial. Nah, tidak dapat dipungkiri adanya media sosial merupakan komponen penting dalam kanal digital marketing. Maka wajib hukumnya untuk seorang digital marketing spesialis dapat aktif dan menguasai kemampuan media sosial dengan baik. Apakah nge-tweet dan mempercantik feed Instagram cukup? Tentu tidak. Lebih daripada itu, digital marketing spesialis harus mampu menyusun strategi untuk memperluas jaringan pemasaran di media sosial, sembari memahami behavior penggunanya. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3, kemampuan visualisasi data. Data is the new oil, they said. Seorang digital marketer sejatinya juga mengamini ungkapan tersebut. Dapat diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan keputusan yang diambil atau yang seringkali disebut sebagai data oriented decision making. Adanya kemampuan mengolah dan visualisasikan data yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam digital marketing. Yang keempat, mengasah technical skill. Tidak ada salahnya untuk mempelajari dasar technical skill seperti dasar web development atau video editing. Bisa jadi bentuk komunikasi dengan tim web developer atau content creator. Siapa tahu
Setelah itu bisa saling diskusi dan bertukar pikiran untuk membuat digital marketing campaign. Yang kelima, bisa bekerja sama dalam tim. Nah, ini sangat penting. Seorang digital marketing juga harus dapat menjadi tim player yang baik untuk bekerja sama dengan anggota tim lainnya. Ada banyak hal yang akan membuat digital marketing saling berhubungan tim antar lainnya. Seperti kita membuat campaign, tentunya kita membutuhkan research atau bantuan tim lainnya seperti web developer, sosial media, dan content creator. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Hampir 90% perusahaan rintisan startup gagal untuk mempertahankan bisnisnya. Hanya ada 10% perusahaan rintisan saja yang bisa dipertahankan. Coba saudara susun sebuah konsep berdasarkan knowledge yang Anda miliki selama belajar pemasaran terkait apa saja yang perlu dilakukan bagi startup yang masih berada tahap awal untuk tetap dapat eksis dan memiliki sustainable competitive advantage, memiliki daya saing yang berkelanjutan. Nah, langsung jawabannya. Yang pertama itu kita harus mempunyai perencanaan yang optimal. Telah menemukan ide yang ingin diwujudkan dalam mengembangkan bisnis kita itu. Dalam berbisnis startup, kita buat perencanaan yang matang. Seringkali orang yang memulai bisnis hanya fokus pada penjualan untuk untung dan rugi. Namun untuk pembuatan bisnis tetap bertahan, ada pemikiran yang lebih panjang dibandingkan hanya berfokus pada hal yang dua tadi. Kalian harus mengambil keputusan yang mempertimbangkan pasar, komunitas, serta masyarakat di masa depan. Selanjutnya, mengikuti perubahan konsumen. Perencanaan yang optimal juga akan berpengaruh pada produk dan jasa yang akan diberikan pada konsumen. Antisipasi yang telah direncanakan pada saat awal bisa diwujudkan seiring dengan berubahnya permintaan. Jika produk dan jasa dianggap kurang penting atau tidak sesuai tren saat ini, akan sulit membuat bisnis tetap bertahan. Selanjutnya, mengedepankan pelayanan konsumen. Di dunia bisnis yang berkembang dengan pesat, banyak sekali saingan yang juga berlari dengan cepat. Produk yang baik memang menjadi incaran para konsumen. Itu saja tidak cukup untuk membuat bisnis Anda bisa bersaing. Karena konsumen adalah raja, maka memberikan pelayanan terbaik adalah cara paling optimal untuk membuat mereka tetap tinggal. Lanjut yang ke selanjutnya, inovasi teknologi. Walaupun startup sebenarnya memiliki arti perusahaan rintisan, namun umumnya orang lebih mengenal startup sebagai bisnis di bidang teknologi karena keterbatasan biaya. Bisnis startup beberapa kali dimulai di dunia maya. Tidak mengherankan jika dewasa ini bisnis startup kebanyakan beroperasi di bidang teknologi dan mengeluarkan produk berupa aplikasi. Itulah mengapa inovasi ini di bidang teknologi tidak bisa dijauhkan dari dunia startup. Selain itu, inovasi teknologi yang dikembangkan juga akan membantu meringankan banyak kegiatan operasional. Selanjutnya adalah tim produktif dan kompetitif. Nah, di tim yang produktif dan kompeten adalah aset terbesar dalam membuat bisnis. Sebuah bisnis tidak diisi oleh orang yang tepat akan sulit tumbuh karena tidak dapat mempertahankan momentum dari waktu ke waktu. Selanjutnya, bekerja sama dengan mitra yang tepat. Selain orang-orang di dalam perusahaan, bisnis juga akan berkembang jika
Anda terhubung dengan mitra yang tepat di luar perusahaan. Mitraan dilakukan untuk saling menguntungkan, maka dari itu jangan buang-buang waktu bernegosiasi dengan mitra yang tidak sejalan dengan tujuan bisnis Anda. Selanjutnya, yakni berani mengambil risiko. Jalan menuju sukses memang identik dengan kegagalan. Hampir mustahil orang bisa berhasil tanpa merasakan kegagalan terlebih dahulu. Namun kabar baiknya adalah bisnis startup biasanya diisi oleh generasi muda dengan semangat yang tinggi. Anda dan pembisnis startup lainnya bisa belajar sebanyak mungkin dari percobaan-percobaan yang pernah gagal. Selanjutnya adalah efisiensi. Kata besar pasak daripada tiang. Itulah ungkapan yang seringkali diucapkan pada pembisnis yang baru memulai usahanya. Oleh karena itu, dibutuhkan pola efisien dalam bisnis yang dikembangkan. Anda harus benar-benar menguasai dana yang dihabiskan, operasional, serta pendapatan yang dihasilkan. Ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan yang dipenuhi oleh pembisnis selaras dengan apa saja yang harus didapatkan untuk menciptakan pertumbuhan perusahaan. Lanjut ke proses otomatis yang terakhir. Keefisienan yang telah disebut di atas bisa terwujudkan dengan penggunaan metode serta alat yang baik. Banyak bisnis yang masih mengadopsi cara tradisional yang sangat tidak cocok dengan startup yang berjalan sangat cepat. Untuk dibutuhkan cara mengotomatiskan proses bisnis sangat membantu, mulai dari penghematan biaya, proses yang sangat cepat, kesalahan yang minim, dan paling penting mereduksi kerumitan, sehingga Anda bisa fokus untuk mengembangkan bidang penting lainnya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Soalnya, data digital report 2021. Hotsuite 2021. Total populasi atau jumlah penduduk sebesar 7,83 miliar. Pengguna mobile 5,22 miliar, dalam kurung 66% dari jumlah populasi di dunia. Pengguna internet 4,66 miliar, dalam kurung 59,5% dari jumlah populasi di dunia. Yang keempat, pengguna media sosial aktif 4,20 miliar, dalam kurung 53,6% dari jumlah populasi di dunia. Berdasarkan data terkait tren penggunaan internet dan media sosial di dunia tahun 2021 di atas, tentu menjadi tantangan tersendiri, sekaligus potensi bagi para marketer dalam hal berpromosi. Sebagai seorang marketer, Anda diminta untuk menyampaikan sebuah konsep detail promosi efektif dari sebuah produk skincare dengan menyentuhkan 3 area krusial. Yang pertama, pemasaran berbasis digital marketing. Yang kedua, target pasar generasi Z. Dan keluasan area global market. Nah, lanjut. Jawabannya di sini. Yang pertama itu kita harus membuat video tutorial. Maksudnya bagi pembisnis kosmetik. Selain tampilan produknya dan definisi manfaat dari setiap promosinya, terkadang customer ingin tahu bagaimana cara pengaplikasiannya, bagaimana hasilnya. Maka membuat video tutorial penggunaan kosmetik adalah solusinya. Selanjutnya, kemasan harus menarik dan memiliki ciri khas. Agar bisnis
Anda mudah diingat konsumen, buatlah kemasan yang menarik, semenarik mungkin. Seperti menggunakan bahan yang unik, misalnya kertas daur ulang, kain batik, dan hiasan dedaunan kering. Bisa juga dengan memilih bentuk kemasan yang tidak biasa. Jika kebanyakan toko menggunakan tempat berbentuk kotak, Anda dapat menggunakan tempat berbentuk segitiga, atau bunga, atau yang lainnya. Selanjutnya, gunakan produk sendiri. Jika Anda yakin bahwa telah memiliki sebuah produk kosmetik yang baik, maka jangan ragu untuk memakainya. Dengan memakai produk kosmetik yang ingin Anda tawarkan, maka calon pembeli akan mengetahui contoh langsung atau dampak positif dari penggunaan produk tersebut, sehingga tanpa ragu akan segera melakukan pembelian. Selanjutnya, berikan harga khusus. Diskon adalah hal yang sangat menarik bagi kebanyakan wanita. Manfaatkan kecenderungan tersebut, berlakukan harga khusus pada saat-saat tertentu. Misalnya saja saat Valentine, beri diskon beberapa persen supaya para wanita bisa berdandan secantik mungkin demi pasangannya. Selanjutnya, berikan produk gratis. Selain memberikan diskon, kita juga bisa memberikan produk secara cuma-cuma, misalnya saja secara gratis produk tertentu setiap pembelian 2 jenis kosmetik. Bisa juga membeli produk gratis pada konsumen yang sedang berulang tahun. Memberi produk gratis pada konsumen yang sedang berulang tahun, konsumen yang baru saja menikah, dan lain-lain. Dan selanjutnya, step yang selanjutnya, menjual dan memberi edukasi. Anda harus menguasai produk yang dijual. Terangkan pada konsumen bagaimana cara menggunakan. Dengan demikian, mereka akan terhindar dari kesalahan penggunaan kosmetik yang berujung pada alergi. Pastikan ada label atau kertas kecil berisi petunjuk penggunaan. Yang selanjutnya itu jalin komunikasi yang baik dengan konsumen. Itu juga sangat penting. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.